Oke lah. Baik, saya akan tunjukkan cara membongkar atau menurunkan mesin Mega Pro. Jadi sifatnya kalau dalam seperti ini rata-rata kalau seandainya entah kita ganti blok atau silinder atau mungkin kita ganti stang seher atau mungkin kita mau skir klep, ini sifatnya motor 4 tak harus diturunkan dulu, overhaul. Jadi harus turunkan dulu motornya, ya. Jadi saya akan tunjukkan proses membuka mesin dari atas sasis, dari atas motor, mesin motor Mega Pro ini kita turunkan ke bawah. Jadi prosesnya yang perlu kita apa ya? Jadi pertama-tama kita harus buka jos atau knalpot, ya. Ya, kita harus buka knalpot. Ya, biasanya kalau buat knalpotnya ini ada bautnya baut 10. Bautnya baut 10. Iya, dibuka ya. Iya, bautnya baut 10. Kita buka ya, ini prosesnya. Iya, kita buka ya. Kita buka ya, itunya ya. Baut knalpot di depan ada 2. Itu biasanya kalau bawaan tuh baut topi, baut 10 ya. Jadi kita buka bautnya ya. Ini bautnya baut 10. Setelah terbuka baut depan, kita buka baut sambungan yang di belakang. Ini ada bautnya baut 14 di knalpot paling belakang ya. Iya. Oke. Iya, setelah sudah selesai terbuka, berarti knalpotnya tadi sudah bisa kita keluarkan. Ini cara menurunkan ya, menurunkan mesin ini ya. Ini caranya ya. Setelah itu, proses berikutnya, ini kan ada tali RPM, tali kopling. Ini kalau seandainya kita tidak dibuka, maka tetap nyangkut dia ke ke mesin. Jadi sifatnya untuk memperluas jarak kita harus buka kain tali kopling ini ya. Tali kopling kita keluarkan juga. Prosesnya seperti itu ya. Habis itu tali RPM-nya kita keluarkan juga. Iya. Kita keluarkan. Iya. Iya. Oke. Setelah tali RPM, tali koplingnya sudah kita lepas, kita buka kapnya, kap aki ya. Ya, sebetulnya tadi sebelum saya rekam ini sudah saya buka bautnya, jadi saya tinggal buka aja ya. Oke. Kita buka. Habis itu ada baut pengikat yang ngunci mengenai masalah jok, itu baut 10 itu kita buka. Iya. Dan begitu juga nanti sebelah ya. Itu sebelahnya juga seperti itu. Oke. Proses berikutnya kita buka karburator. Ini karburator kita buka. Itu bautnya baut 10. Jadi bukalah bagian, jangan di insulatornya dibuka ya, di bagian sambungan antara karburator dengan insulator aja itu yang dibuka. Setelah itu juga ini baut napas, selang napas kita buka juga ya. Dari sambungan ini kita buka juga ya selangnya. Oke. Setelah itu
kita ke sebelah. Kita ke sebelah dengan proses cara membukanya. Ya, proses cara membukanya. Kita buka seperti kayak tadi saya katakan, bahwasanya kita buka sebelahnya juga ya. Ini ya. Kita buka kap untuk mengamankan aki. Ya. Setelah kita terbuka, ini kita buka joknya. Seperti bagian sebelahnya ya. Buka. Otomatis tempat duduk atau joknya itu bisa kita buka seperti ini karena baut yang menahan dia ada lagi. Iya, oke. Habis itu baut tangki. Baut tangkinya ini Mega Pro. Di atas ini kita buka. Itu baut 10 ya. Baut 10. Baut 10 yang di tangki itu kita buka ya. Setelah itu, setelah kita keluarkan mengenai baut, ini bagian selang minyak, saluran minyak yang dari tangki masuk ke karburator itu kita buka juga. Ini prosesnya cepat aja kita bikinnya. Jadi saya anggap sebetulnya sudah mulai ngerti lah mengenai masalah menurunkan mesinnya. Jadi ya seperti itu. Oke, setelah sudah keluar, sudah kita lepas selangnya. Sekarang kita angkat tangkinya. Kita lepaskan. Ya. Rupanya yang punya motor nih, aduh minyaknya tidak diisi sini saudara-saudara. Jadi memang ya sudahlah, maklum lah, mungkin lagi mengiritkan biaya dia. Jadi ini tangkinya tidak ada isinya nih, ada kan? Aduh. Ini tidak ada seliter mungkin nih tangkinya. Oke. Setelah sudah kita keluarkan tangki, proses berikutnya, baut yang di karburator kan sebelah sudah kita buka. Sekarang bagian sebelahnya, ya. Ini kita buka ya. Kita buka baut yang sebelahnya. Setelah sudah kita buka bautnya ini, otomatis karburator sudah bisa kita keluarkan. Ya. Jadi kita letakkan aja di atas ini. Ya, nggak apa-apa lah. Kita letakkan aja. Oke, ini nih masih ada sisa minyak. Kita karburator, ya kita angkat aja lah. Masih apa? Setelah karburator, tangki, dan bagian yang mempersempitkan keadaan posisi kita cara membongkar sudah kita lepaskan semua. Sekarang kita masuk ke posisi bagaimana cara kita membuka baut-baut mesin. Jadi baut tutup gear itu kita buka. Itu bautnya ada 2 ya. Rupanya yang punya motor juga tidak ada lagi baut yang bawah. Berarti ini agak degil ini yang punya motor ini sering jalan jauh yang punya motor. Setelah sudah terbuka tutupnya, sekarang kita buka baut gear depan. Jadi dia mempunyai spi, jadi kita harus buka ini baut gear depannya. Baut gear depan tuh kita buka. Setelah kalau sudah kita keluarkan, oke deh. Jadi ya sudah kita lepas baut gear depan.
Habis itu kita buka bagian yang kabel yang nyambung ke otomat starter. Jadi dari dinamo ini kita buka, itu salah satu aja dibuka. Kalau bukan yang ini, yang atas. Kalau tidak yang atas, yang bawah ini. Jadi antara satu aja. Saya cari gampangnya aja, saya bukan di bagian otomat starternya ya. Iya. Kita buka. Habis itu ini bagian masanya juga itu masanya itu lengket ke aki yang dari dinamo, kabel lengket ke aki. Jadi salah satu yang harus dibuka untuk melepaskan mesin tersebut. Oke, nampaknya sudah selesai masalah yang nyangkutnya kabel-kabel segala macam atau mungkin tangki yang akan menahan dia. Sekarang kita proses bagaimana cara menurunkannya. Prosesnya kita buka baut ini, baut yang nahan mesin ke sasis. 1 2 3 4 5 6 7. Ini bautnya memakai kunci 12, ini memakai kunci 12, dan ini memakai kunci 14. Jadi saya biasanya kalau tidak kunci sok, ya kunci T saya mempergunakannya. Jadi oke. Jadi saya memerlukan bantuan salah satu di sini nih. Oh, ya tolong ya bagian yang membantu kami di bengkel. Kita buka ya. Oke. Jadi satu. Oke, satu. Itu kita buka ya. Iya. Bila perlu yang bagian shooting, yang bagian bantu dikasih gambar ya, biar agak-agak nampak dikit dia ya. Bagian shootingnya dikasih gambar yang membantu saya di bengkel. Iya, oke. Kalau sudah itu kita lepas. Cara ngamankannya usahakan dipasang lagi ke mur tersebut ke bagian asnya. Jadi biar nanti kalau seandainya kita pasang kembali tidak akan repot-repot di saat kita mencari baut atau memasang mur atau baut. Sudah oke. Yang bagian atas ini baut yang atas itu harus kita buka juga. Ya, tolong ditahan ya Mas ya, ditahan ya. Iya, ini nih namanya yang anak buah saya yang apa ini anak buah saya ini Ipan, dan satu lagi Tumin. Jadi si satu orang Jawa dan satu orang Padang. Ya. Oke. Jadi oke. Habis itu bagian baut yang sebelah sini. Dan mesin motor kalau belum pernah bongkar keras. Jadi ini memang termasuk sudah degil yang makainya, dan memang dirawatnya motor ini. Ini prosesnya sebetulnya ya, ini nih motor ini saya rencana mau melemar. Ya, karena motornya berasap makan oli terus. Jadi kita mau perbaikinya seperti ini. Ya. Oke. Iya. Habis itu yang bawahnya juga. Ini yang bawah itu kita keluarkan juga. Inilah repot kalau seandainya motor Honda Sport ya. Prosesnya agak banyak dia cara bukanya, karena
Memang dia tergantungnya ke atas. Kalau seandainya kita lepas spot itu aja tidak bisa dia. Jadi ya memang ya agak-agak repot lah kalau untuk membuka motor Honda Sport ini motor besar, motor jantan. Kalau bahasa kami itu motor jantan, ya. Iya. Iya. Ini prosesnya memang agak-agak repot, ini rumit sekali. Tapi kalau seandainya memang disimak mengenai cara saya buka, maka akan menjadi gampang bagi setiap yang seprofesi dengan saya di saat nanti membongkar motor Mega Pro. Ya, oke. Habis itu ini kita buka. Ya. Ini kita buka prosesnya. Ya. Ya. Setelah sudah terbuka itu, sekarang ini pasti ada kabel ini. Ada kabel spool yang menyangkut. Jadi ini sifatnya tolong Mas di apa ini Masnya ditekan ke atas dikit Mas ya. Iya, untuk memperlonggar posisi kabel yang akan kita lepas. Ini kabel spool. Kabel spool itu harus kita buka juga. Jadi sudah selesai kita buka mengenai songket kabel spool. Ya sekarang berarti kita tinggal menurunkan mesin tersebut ke bawah. Jadi kebanyakan sebetulnya kalau kalau di bengkel resmi memiliki alat cara membuka ini. Jadi ada yang nahan di saat mengeluarkan mengenai masalah mesin tersebut. Jadi ya kita cara membukanya pada posisi sekarang ini secara manual. Jadi tanpa menggunakan alat ya, tanpa menggunakan alat. Saya akan tunjukkan bagi ya bengkel-bengkel umum atau bengkel-bengkel biasa yang seprofesi dengan saya ya. Oke. Ya, habis itu yang baut ini kita kendorin ya. Baut as pinggang. Ya. Baut lengan ayun. Jadi itu sama persis. Kita hanya kendorin aja. Itu tuh maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti apa? Karena posisi kalau seandainya posisi baut lengan ayun tersebut tadi kita keluarkan, otomatis baut mesin yang paling bawah tidak akan bisa keluar. Baut mesin, penahan mesin yang paling bawah tidak bisa keluar. Jadi ini caranya kita harus mengeluarkan ini. Itu bautnya yang bawah ini. Habis itu yang bagian baut pinggangnya ya. Oke, jadi sekarang kita posisikan mengeluarkan baut penahan mesin yang paling bawah. Ya. Setelah itu, sekarang posisinya kita cara menurunkan mesin tersebut. Sebelah Mas ya. Oke. Iya. Jadi cara menurunkannya posisi sebelah temeng, sebelah situlah kita keluarkan. Sebelah sini, bagian sebelah kiri arah motor ya. Kita menurunkannya ya. Oke. Rupanya masih ada baut ini. Ada baut ice yang belum dilepas. Jadi ini harus kita keluarkan baut ice tersebut. Karena masih ada baut yang belum keluar. Baut ice-nya. Iya, itu harus keluarkan juga ya. Jadi
Ya, ini sebetulnya motornya motor tahun 2007, 2008, 2009. Sebetulnya kalau motor-motor lama 2005 ada yang namanya ice tersebut. Ice. Oke. Nah, untuk membebaskan, untuk kita bisa bebas mengeluarkannya, kita harus buka juga di posisi baut ice ini ya. Ini ice-nya kita keluarkan baut 2. Jadi biar agak kita bebas ya. Oke. Sudah kita keluarkan, kita taruh di atas. Sekarang kita keluarkan ya, angkat dikit, angkat ya, terus angkat, terus angkat. Oke, sekarang kita turunkan ya, satu, tunggu ya, ini harus seimbang cara menurunkannya. Satu, iya, posisikan sebelah sini ya cara menurunkannya ya. Oke, jadi sudah kita turunkan. Otomatis kalau sudah dia turun, sekarang kita berlanjut mengenai masalah proses membuka mesin tersebut. Jadi ini posisinya sebetulnya motor ini berasap, jadi kita akan melemar. Jadi kita akan mengganti baru piston ringnya ya. Oke. Jadi yang harus kita duluankan membuka baut tutup temeng atas ya, baut tutup temeng atas dibuka. Itu bautnya 48 ya, 2 ya. Baut tutup temeng atas dibuka. Iya, kita buka seperti ini ya cara bukanya ya. Oke, jadi saya letakkan dulu dia di tempatnya biar tak bergerak-gerak. Ya. Oke. Setelah sudah terbuka baut tutup temeng atas, kita buka baut yang ngepres blok ini ke mesin paling bawah. Jadi bautnya baut L5 ya, di sini ya, baut L5 ya. Ya, usahakan kunci L5 nya harus bagus ya, jadi seperti punya saya bagus juga itu. Jadi ya jangan beli yang biasa lah kalau kunci L nya, karena ya nanti kalau seandainya beli yang biasa kita memakainya pula cuman sekali 2 kali sudah aus ya. Setelah itu, sebelum saya membuka baut temeng, baut rantai temeng, baut gigi temeng atas, saya buka dulu bagian baut atas ini. Ya, ini baut 4. Ya, baut 4 yang ngepres mengenai sambungan tempat noken as. Jadi ini saya buka ya. Saya buka. Ini agak keras ini yang satunya ini. Ini agak keras bautnya ini, kayaknya sudah bukan orisinil lagi motornya nih. Sudah pernah buka ini nih, berarti degil ini yang punya motor ini. Nah, oke. Kita buka baut 8-nya ya, kita buka duluan.
temeng, tutup klep. Ya, kita buka. Kiri kanan dibuka. Ya. Proses selanjutnya setelah kita buka baut 8 yang bagian atas ini, habis itu tutup klep. Jangan kita duluankan membuka baut tiang blok ini. Jadi usahakan rantai temeng atau gigi temeng yang paling atas itu yang duluan dibuka. Baru proses selanjutnya yang paling terakhir untuk membukanya adalah baut tiang. Jadi ini posisikan yang paling terakhir cara membuka ini. Baut tiang ini, baut tiang 12 ini ya. Jadi kita prosesnya harus buka dulu bagian temeng ya. Bagian tutup temeng atas dan bagian gigi temeng atas ya. Ya. Sudah terbuka. Setelah sudah buka, sekarang baru kita buka yang paling atas, baut tiang blok. Baut tiang blok. Jadi saya memakai kunci sok. Tolong Mas ditahan mesinnya Mas ya. Iya. Ini ya. Oke. Oke. Ya. Iya. Setelah sudah kendor, ya saya pakai kunci T. Jadi kan biar cepat prosesnya. Ya. Setelah sudah kita buka baut tiang blok atas, otomatis sekarang nih, aduh, gampang, tinggal buka aja, ya, iya ya. Jadi ya kita buka bagian ini, ya, kita buka, kita buka, habis itu noken as atau as klep itu sama tuh. Habis itu proses selanjutnya kita buka bloknya. Iya. Jadi kita buka bloknya apa? Dexelnya kita buka ya. Ya. Iya. Pikir balik ini ya. Tapi belum. Iya, kita buka blok. Jadi kita buka bloknya. Lah. Kita buka. Split pen piston. Ya, split pen piston. Dan setelah itu tinggal kita keluarkan pen piston. Ya. Kita mengeluarkan pen piston, dan kalau sudah kita keluarkan pen piston, otomatis pistonnya sudah terbuka. Jadi itulah cara membuka blok dari silinder. Jadi nanti kita berlanjut ke mengenai masalah cara memasangnya. Setelah kita selesai membongkar motor Mega Pro, yang mana pada posisi tadi sempat saya katakan bahwasanya ini motornya berasap dan motor harus dilemar atau diganti piston yang baru dengan oversize. Jadi pada saat ini
Saya posisinya sudah melemar ya, sudah membuatnya baru kembali, cuman sekarang ini jadinya piston ring ini oversize. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke cara pemasangannya ya. Cara memasang kembali silinder atau blok motor Mega Pro. Jadi pertama sekali kita masang piston ringnya. Piston ringnya ya. Piston ring ini atau ringnya ini ada 5 ya. Satu ring cacing, 2 ring oli, 1 ring kompresi 2, dan satunya lagi ring kompresi 1. Jadi saya akan tunjukkan cara pemasangannya yang benar ya. Jadi kalau saya posisikan di saat memasang ring piston, saya selalu mengatur jarak antara yang satu dengan yang lain ring piston tersebut adalah, karena ini posisinya lingkaran piston ini 360 derajat. Jadi saya posisikan pada saat ini saya bagi 5. Jadi posisinya jarak antara yang satu dengan yang lain adalah 72 derajat ya. Jadi seperti ini. Ini sambungannya ya. Yang pertama sekali kita pasang adalah rem cacing. Dan usahakan sambungan nanti rem cacing itu menghadapnya ke atas. Seperti ini ya. Jadi seperti ini. Oke, saya posisikan pada posisi in di atas dia ya. Paling atas. Oke. Jadi setelah itu posisi yang ring cacingnya itu yang ngelapisin dia adalah ring tipis atau ring oli. Jadi saya posisikan, pokoknya atur jaraknya ini 72 derajat ya. Oke, jadi saya posisikan di sini. Oke, dan kedua saya posisikan di sini. Ya. Dan untuk ring kompresi itu yang bagian tengah itu adalah yang warna abu-abu polos. Warna abu-abu polos atau agak kehitam-hitaman sedikit, itu polos itu. Itu usahakan yang ada bacaan N50 itu menghadapnya ke atas. Ya, menghadapnya ke atas. Jadi posisikan dia dengan jarak atur tadi itu 72 derajat. Oke. Ini kalau yang abu-abu polos ini itu ring kompresi 2 ya. Habis itu yang ada agak-agak kecoklatan dan luarnya agak-agak dilapisi dengan putih, itu bagian paling atas, itu ring kompresi 1. Jadi dipasangnya yang paling atas. Kita harus memasangnya di paling atas. Oke, sudah selesai kita memasang dan jaraknya pun sudah kita atur. Yang pertama di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jadi jaraknya semua sudah beraturan. Oke, kalau sudah selesai kita memasang ring piston, sekarang kita memasang piston ring tersebut ke dalam silindernya, ke dalam blok. Jadi dalam posisi memasang piston ring ke dalam blok, usahakan posisinya piston bacaan piston yang ada di kepala piston tersebut in itu usahakan di paling atas ya, di paling atas. Jadi jatuhnya posisi nanti menghadapnya ke klep minyak ya, sama posisinya dengan klep minyak. Jadi menghadapnya juga ke karburator, jatuhnya itu sama artinya ya. Jadi oke, kita pasang.
Sebelum kita pasang, kita alirkan sedikit dia dengan olir. Ini usahakan dalam posisi piston dan silindernya dalam posisi sudah bersih ya, jangan sampai ada ketinggalan pasir ya. Oke, dan setelah itu kita memasangnya seperti ini, ya. Oke. Iya. Oke. Ini kan posisinya tadi di atas. Ini posisi otomatis tunjangan temeng, ya. Otomatis tunjangan temeng. Ininya paling atas. Ini yang arahnya ke bawah, ya. Jadi ini posisikan seperti ini. Oke. Jadi sekarang kita memasang pen pistonnya. Kita pasang pen piston. Jadi sebetulnya tadi sebelum saya pasang sudah saya pasang sklipnya di sebelah kiri, jadi tinggal yang sebelah kanan yang belum saya pasang sklip ini ya, sklip ini. Jadi dia enak masangnya, saya pasang di bawah tadi spi pen piston ya. Ini pen pistonnya kita pasang ya. Oke deh. Setelah itu sekarang kita masuk pada memasang blok ini ke mesinnya ya. Pertama kita harus memasang perpak yang baru, karena perpak yang lama biasanya rusak. Jadi kita memasang perpak yang baru ya. Perpak iya. Oke, ini ya, kita pasangnya seperti ini. Seperti ini. Habis itu kita pasang yang bagian bloknya ya. Oke, seperti ini ya cara masangnya. Nah, setelah terpasang kita masukkan pen piston ini ke dalam. Dan sudah masuk pen pistonnya, usahakan jangan lupa memasang spi pen piston ya. Spi pen piston ya. Ya, oke. Setelah sudah terpasang, sekarang kita tinggal menekannya saja. Jadi sebetulnya tidak susah lagi kalau sudah bagus kita cara memasangnya. Jadi ya. Oke. Ya, ini ya posisinya tadi itu yang paling atas. Yang paling atas itu tuh yang menghadapnya nanti ke klep minyak ya. Itu posisi in tuh di atas ya. Posisi in. Bacaannya ya, posisi in di atas. Jadi, jangan sampai terbalik cara masangnya ya. Oke, setelah itu kita memasang bantalan temeng atau namanya tuh tensioner. Ya, jadi kita pasang seperti ini ya. Oke. Habis itu ini
ada bos di tiang blok, di tiang mesin ya. Jadi untuk usahakan ada supaya sifatnya memposisikan dalam posisi tidak bergerak lagi mengenai masalah blok tersebut. Oke, setelah sudah terpasang, kita pasang perpak deksel atau perpak untuk kepala silindernya ya. Oke, jadi kita pasang seperti ini. Kita pasang seperti ini. Ini dalam posisi sudah bersih ya. Iya, sekarang kita masuk ke bagian deksel ya, bagian deksel motor. Jadi saya akan tunjukkan cara memasang klep. Cara memasang klep, pertama sekali usahakan seal klep kita ganti ya dengan yang baru. Seal klepnya kita ganti dengan yang baru. Kita buka seal klep yang lama, kita pasang dengan yang baru ya, seperti ini ya. Ya, setelah terpasang, usahakan jangan lupa dibersihkan klepnya atau payung klep. Ya. Oke, jadi yang paling bawah klep minyak itu payungnya biasanya agak kecil, dan yang atas yang paling bawah klep api dan yang atas klep minyak. Yang klep minyak biasanya lebih besar daripada klep api. Cara pemasangan per klep, ini saya mempunyai tutup klep. Tutup untuk setelan klepnya tuh kita ganjal dengan seperti ini ya. Oke, tekan ke bawah. Kemudian kita pasang per. Kalau per klep motor Mega Pro itu ada dua, ada yang besar, ada yang kecil ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan antara per klep minyak dan per klep api sama besar, sama panjang, dan sama ukurannya. Jadi ya kita pasang per klep yang kecil dulu dua-duanya, kemudian kita pasang per klep yang besar. Kemudian kita pasang tempat kedudukan kuku klep. Dan kita pasang kuku klepnya.
itu, untuk memasang kuku klep, saya sifatnya caranya manual. Saya memiliki karet ban, saya masukkan ke kunci T14 dan saya tekan. Dalam posisi tadi tutup klep sudah nahan bawah. Ya, jadi kuku klepnya sudah berhasil kita pasang, dan sekarang ke bagian yang sebelah kita pasang kuku klepnya dan kita tekan seperti yang saya katakan tadi. Ya, untuk memastikan bagus tidaknya kita memasangnya, kita harus memukulnya seperti ini. Itu caranya memposisikan benar kuku klep itu pada tiang klep. Oke, setelah selesai kita pasang klep dan klepnya sudah terpasang dengan benar, sekarang kita memasang bantalan temeng atau tensioner yang sebelah atas atau sebelah otomatis dalam temeng. Kita pasang, baunya itu baunya spesial biasanya. Itu tidak bisa dengan baut yang lain, jadi dia bautnya memang baut tensioner sudah khusus. Oke, setelah sudah terpasang, sekarang kita memasangnya ke mesin, ya. Kita pasang seperti ini ya cara masangnya. Iya. Ya, pokoknya hati-hati karena kebanyakan kalau seandainya bisa lepas dan rumit lagi kerjaan kita kebukan kembali. Jadi biasanya ini saya tahan dengan memakai kunci T untuk membuat tim-tim temeng tersebut tidak terlampau banyak bergerak. Dan setelah itu kita pasang. Oke. Setelah terpasang, kita pasang baut tiang yang panjang sebelah kiri ini. Dia biasanya baut L. Ini kita pasang ya. Habis itu
pemasangan berikutnya noken as ya. Noken as, usahakan periksa bandulan ini ya. Itu biasanya kalau sudah sering makan oli terkadang ini termakan. Jadi karena noken as yang saya pasang ini masih posisi bagus, jadi ya itu masih layak dipakai kembali. Dan posisi noken as untuk nanti menggampangkan kita mencari top di saat kita memasang tem. Bandulan ini 1, 2 itu usahakan di posisi di bawah. Itu maksudnya untuk menetralkan semua posisi dalam keadaan top, belum bergerak sama sekali ya. Setelah itu, setelah sudah terpasang semua bagian noken as, sekarang kita masang tutup silinder paling atas atau tutup deksel ya. Ini kita pasangnya seperti ini cara masangnya. Jadi tinggal kita masukkan dan kita tekan ya. Setelah sudah kita pasang tutupnya, ini reng tutup deksel atas ini itu biasanya warnanya agak-agak oranye dia ya. Jadi ya itu kita pasang semuanya, usahakan semuanya ada itu ya kalau di saat memasang, karena nanti untuk memastikan di saat kita mengunci akan menekan lebih kuat deksel tersebut. Ya. Sebelum posisi baut tiang mesin ini kita kencangin, terlebih dahulu baut tiang 4 ini kita harus kencangin dulu. Maksudnya supaya apa? Untuk memastikan semua jarak antara kiri dan yang kanan, dan tidak akan memberi peluang bagi kebocoran saat nanti mesin motor tersebut kita hidupkan. Kenapa? Iya, jadi ternyata telapannya di sini dan mengencanginnya ya.
usahakan harus mengencangin baut ini harus rata. Kalau saya sih sekarang ini posisinya pakai perasaan, jadi karena banyak pakai perasaan, kepala saya pun rambutnya jadi botak, jadi ya gitu ya. Oke. Setelah baut 4 yang tadi ini sudah kita kencangin, sekarang posisinya yang baut yang Dexel ini otomatis sudah bisa kita ratakan untuk mengencanginya. Jadi cara mengencanginya jangan sekaligus mengencangin satu baut posisi mur ini, usahakan disamaratakan. Oke. Dan sekarang kita masuk pada cara memasang temeng. Ini sebetulnya kalau posisi kita pasang temeng yang dari bawah ini, bak ini kan kita buka, karena posisinya bloknya kita blok yang ini nih kita nggak buka, karena cuma silindernya tok yang kita buka, otomatis yang bagian bawah kita tidak buka. Jadi cara memasang temeng, pertama sekali untuk memasang temeng dalam posisi top, di posisi gigi temeng atas ya, di posisi gigi temeng atas, usahakan sebelum kita memasangnya bagian otomatis temeng ya, otomatis temeng itu benar-benar harus kita tarik keluar dalam posisi jangan menekan temeng yang akan kita pasang ya. Oke, setelah itu dalam posisi tersebut otomatis ini akan menjadikan kita bergerak bebas untuk memasang temeng ya. Dan di saat kita memasang gigi temeng atas, kita harus membuat posisi dalam keadaan magnet ini dalam posisi pistonnya TMA ya, TMA ya. Jadi kalau piston dalam posisi TMA itu ya, pada posisi kita pemasangan temeng ini harus kita kendorin tadi. Setelah itu kita memasang dalam posisi top ya. Jadi ini posisinya T ya, T berarti dalam posisi piston itu dalam posisi TMA ya. Oke, jadi kita pasang seperti ini. Kita pasang seperti ini dan kita cari topnya. Kita cari topnya. Jadi usahakan
kita memasangnya jangan sampai salah topnya, karena nanti kalau posisi hidup, kalau seandainya dia bisa hidup, bisa-bisa akan bengkok klep. Tapi kalaupun ibaratnya lari semata mengenai masalah top temeng ini, akan mempersulit kita di saat waktu kita hidupkan motor tersebut. Jadi dalam posisi top ini posisi T. Yo, saya tidak bisa tulis lagi ya ini, dan karena memang di dalam ini posisi T, ada bacaannya di magnet itu, ada bacaan T. Dan posisi garis ini harus rata dengan sambungan tutup atas. Itu berarti temeng tersebut dalam posisi top kita memasangnya. Oke, setelah itu ya kita pasang bautnya. Kita pasang bautnya. Bautnya itu biasanya baut untuk gigi temeng atas, bautnya baut 10 ya. Setelah sudah terpasang baut 10 ini, jangan lupa kita kendorin balik mengenai masalah setelan temeng atau otomatis temeng. Nah iya ya, jadi kita balikkan lagi pada posisi semula, dalam arti temeng yang tadinya kendor dikencangkan oleh otomatis temeng. Dan setelah sudah kita pasang, kita kondisikan baut temeng atas yang di gigi ini dalam posisi kencang. Jadi usahakan harus benar-benar kencang-kencangnya di saat kita memasang baut atas ini ya. Ya. Oke. Dan untuk memastikan bahwasanya posisi temeng tersebut dalam posisi top, kita memutarnya seperti ini ya. Usahakan memutarnya berlawanan arah jarum jam ya. Berlawan arah jarum jam. Pertama kita putar, usahakan posisi baut selang klep atau katup atau piano klep nekan duluan yang paling bawah ya. Nekan duluan yang paling bawah, dan setelah dia menekan terbuka payung klepnya, tertutup, dan begitu juga yang atas klep minyak. Jadi dalam posisi sebelum untuk mencari kita posisi top temeng, usahakan dulu terbuka, tertutup klep minyak, klep api, dan setelah itu ini dalam posisi terbuka dan tertutup kembali. Setelah itu kita harus pelan-pelan memutarnya kembali dalam berlawanan arah jarum jam dan memastikan benarkah posisi top temeng yang kita pasang itu benar-benar pada posisinya. Oke, jadi nah ini posisi T dan ini posisi garis benar-benar pas. Berarti kita tidak salah memasang rantai temeng atau rantai keteng
motor Mega Pro. Ini jangan lupa mengencanginya ya, bila perlu diulang sampai berapa kali, karena itu tuh paling fatal. Kalau seandainya bisa lepas, akan mengakibatkan bisa motor tidak mau berputar kembali atau ngejim ya. Kemudian kita tutup bagian temeng atas, tutup temeng atas. Jadi kita pasang karetnya, usahakan pakai yang baru karena yang lama sudah rata-rata itu sudah mati. Dan kemudian ada perpaknya ya, ini ada perpaknya ya, ini kayaknya dari pabrik tidak ada bagus ini perpaknya, oeng ini ya. Jadi setelah itu kita pasang tutup temeng ini. Ya, dalam posisi seperti ini ya. Kita pasang. Iya. Oke. Jadi sudah terpasang. Dan sekarang kita pasang bautnya. Kita pasang bautnya. Iya. Iya. Selanjutnya, sebelum kita tutup mengenai masalah tutup klep ini, kita usahakan harus memastikan dulu posisi kerenggangan atau kerapatan baut setelan klep. Karena kalau seandainya kita tidak mengaturnya duluan, akan mempersulit kita nanti di atas. Terlebih kalau seandainya kerenggangan akan membuat bunyi yang bunyinya ketik 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 ketik. Kalau seandainya kerapatan akan mempersulit, dalam arti posisi kompresi terbuka dan akan mempersulit kita untuk menghidupkan motor tersebut. Jadi kita harus setel klep. Dalam posisi setel klep seperti tadi sama persis, ini harus kita buka dan tutup, dan kemudian yang bagian minyak kita buka dan tutup kembali, baru kita cari toknya. Oke. Iya, jadi jadi pas kita pasang dan kita akan mau setel, kita posisikan putar dengan berlawanan arah jarum jam dan dalam posisi yang terakhir payung klep minyak dalam posisi terbuka dan tertutup, baru kita cari posisi topnya. Ya. Setelah itu otomatis kita harus melihat. Nah, ini kerapatan ini. Dalam posisi perubahannya tuh ada di saat kita membuka, pasti ada perubahannya. Jadi kita harus tahu. Harus kita setelkan. Harus kita setel klep. Dan usahakan jaraknya setelan klep ini di saat kita menyetel adalah 0,5
0,05 mm sampai 0,08 mm. Jadi biasanya kalau seandainya bengkel-bengkel yang baru atau baru buka bengkel atau baru mau nyetel klep memiliki alat ukuran tersebut namanya fuller. Jadi fuller ya, fuller. Jadi saya sudah jarang memakai ini karena posisi saya sudah terbiasa, bukan saya sombong, karena terkadang akan merepotkan saya kalau seandainya saya memakai. Jadi di setiap ini ada ukurannya. Usahakan pada posisi menyetel memakai ukuran fuller itu 0,05 atau sampai 0,08. Jadi biasanya ada bacaannya di sini di fuller tersebut. Jadi saya tidak mempergunakannya lagi ya. Jadi saya memberitahukan saja bahwasanya itulah ukurannya. Jadi kalau seandainya mau memastikan caranya inilah fuller tersebut ya. Fuller. Iya. Itu tidak seberapa harganya kalau seandainya kita beli, itu berkisar ya antara 15 sampai 25.000 lah. Oke. Dan kemudian saya setel klep. Saya setel klepnya, ini posisinya renggang, air rapatan, jadi saya renggangin sedikit. Ya. Jadi sekarang saya pakai perasaan ya, seperti saya katakan tadi, saya banyakan memakai perasaan kalau bebengkel ini sehingga ya mengakibatkan rambut saya pun botak juga ini. Ya. Iya, memang botak gara-gara banyak perasaan ya. Oke, nah ini nih posisi yang bagian atas ini sudah pas. Sekarang saya tel bagian bawah, saya setel ya. Oke. Ya usahakan kalau seandainya memang tidak mengerti ukurannya secara perasaan, ya usahakan pakai fuller ya. Ya. Untuk memastikannya saya ulang kembali untuk menyetelnya ya. Iya. Usahakan posisi di magnet ini ya ketemu bacaan T ya. Ada bacaan T di sini bergaris. Nah, oke. Setelah sudah kita setel klep, kita pasang tutup klepnya. Tutup klepnya yang atas kita pasang dan yang bawah. Jadi usahakan posisi tutup klep ini jangan dikencangkan dulu yang bagian klep apinya, karena di saat kita nanti menghidupkan motor tersebut kita akan mengecek olinya naik atau tidak. Jadi posisinya kita harus membuka tutup klep atas ini, klep yang bawah, klep yang bagian api, untuk memastikan oli tersebut di saat sudah hidup naik atau tidak, itu ya, berputar atau tidak. Jadi ketahuannya nanti kalau seandainya kita hidupkan olinya keluar, berarti olinya naik. Kalau seandainya tidak keluar, hati-hati, berarti ada yang salah masang. Oke.
Jadi kita asal nutup aja ya. Oke, jadi sepertinya sudah selesai kita melengkapinya, dan sekarang kita harus memasang motor mesin ini ke mesinnya, ke dalam mesin ini ya, kita memasangnya. Jadi dalam arti sudah selesai tahap dari proses awal sampai kita pemasangan dengan benar, dan sekarang masuk kita pada posisi cara untuk memasang mesin tersebut ke dalam sasis, dalam rangkanya, masang mesinnya. Jadi oke yuk, kita lanjut ke tahap berikutnya. Pasang dan olinya ganti baru ya, usahakan ganti baru. Olinya, karena biasanya kalau motor berasap itu pasti berkurang olinya. Jadi ya, setelah kita ganti piston yang baru, ya kita usahakan menggantinya dengan oli yang baru. Dan ya jelas ini tadi sudah dipasang oleh kawan sekerja, tali kopling, gigi RPM, tali RPM, habis itu regulator, knalpot sudah terpasang semua. Dan sekarang tinggal oli dan melihat kompresinya kuat apa tidaknya. Kompresi motor setelah kita lemar. Ya, ini kita buka. Businya kita buka. Dan kita kompres. Mantap. Rupanya pistonnya piston baru dan sangat padat tendangan kompresinya, atau sangat kuat. Setelah itu, sebelum kita pasang busi, dicek dulu pengapian di busi tersebut. Ya, tuh ada percikan api, jadi otomatis businya masih bagus. Ya, dan keranggingannya atur ya, kerenggangan dari busi tersebut. Karena kalau kerapatan dia akan menjadi, motornya menjadi merepet atau tidak stabil dalam posisi digas. Dan setelah itu kita
semprot oli namanya. Ini usahakan ya, kalau misalnya habis lemar motor, usahakan oli nyoknya baru ya. Kalau lemar habis lemar ya, usahakan olinya yang baru. Setelah sudah kita tutup baut oli yang bawah, kita pasang dengan oli yang baru. Jadi saya memakai di sini olinya oli Honda bawaan Ultratech ya, Ultratech. Yang kalau motor Honda Sport atau Honda Mega Pro ini itu ukuran olinya tuh 1 liter. Ukuran olinya 1 liter. Ini sebetulnya sudah layak ganti nih tutup oli atas ini, cuman ya orangnya konsumen lagi tidak ada yang punya ini, jadi saya tidak berani gantinya ya. Tidak berani gantinya. Dicek kembali apakah memang sudah lengkap atau tidak. Kalau belum, oh ya seperti ini kan belum lengkap ini belum kita pasang ya. Ini kita pasang. Ini kita pasang baut selang udara mesin yang langsung masuk ke filter. Dan setelah semuanya sudah, jadi posisi ini sudah lengkap. Sekarang kita tinggal menghidupkannya. Jadi oke ya, saya hidupkan. Dan kalau sudah hidup, ini kita lihat posisi tutup klep yang bagian api ini keluar minyak, oli atau tidak. Kalau keluar, berarti olinya naik. Jadi ini posisi keluar ya. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan tutorial yang saya buat ini bermanfaat bagi semua yang ingin berprofesi di bengkel sepeda motor. Jadi sekian dan terima kasih.